Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan, yaitu ilmu dan seni pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai sebuah ilmu dan seni. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Sebagai seni, pengambilan keputusan adalah proses mengambil keputusan pada situasi dan kondisi yang berbeda karena adanya keragaman yang bersifat unik. Sebagai ilmu, pengambilan keputusan adalah suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan terarah. Definisi keputusan. Menurut James Stoner, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu yang pertama ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Pengertian keputusan yang lain dikemukakan oleh Prajurit Atmo Disuryo bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pemilihan pada suatu alternatif. Relasi antara pengambilan keputusan dengan pencapaian tujuan. Manajemen strategi adalah seperangkat strategi dan tindakan yang menyebabkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi berperan dalam situasi pengambilan keputusan karena masalah bias terjadi dan juga memiliki peran yang bersama dengan pengambilan keputusan dalam hal ini baik dilakukan sendiri atau bersama. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut Herbert Simon, tahapan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemahaman atau intelligent fase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup, problematika, serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, tahap perancangan atau desain fase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif. Tindakan atau solusi yang dapat diambil tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Yang ketiga, tahap pemilihan atau choice fase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, tahap implementasi atau implementation fase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Tipe-tipe keputusan. Tipe pengambilan keputusan atau decision making adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi dalam tiga tipe. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh, manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan, keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain-lain. Tipe-tipe keputusan.
Keputusan setengah terprogram, setengah terstruktur yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh, Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada PT Arta. Pada saat ini diharuskan penggantian mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Maka Pak Darwin melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi, dan dana promosi. Tipe keputusan yang lain adalah keputusan tidak terprogram, tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Contoh, Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia diketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengamatan situasi. Mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dengan baik. Karena jika salah dalam mengidentifikasikan, maka alternatif pemecahannya juga akan salah. Yang kedua, mendiagnosis penyebab. Mengajukan beberapa pertanyaan, perubahan yang terjadi memberi kontribusi pada masalah. Siapa saja yang tercakup dalam situasi masalah, apakah tindakan mereka menjadi kontribusi pada masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan. Keputusan setelah masalah dapat didiagnosis, selanjutnya memutuskan apakah yang harus tercakup dalam penyelesaian masalah. Proses berikutnya adalah mengembangkan alternatif. Untuk dapat meningkatkan kreativitas, beberapa manajer mengandalkan sumbang saran atau brainstorming, yaitu teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang di dalamnya individu atau anggota kelompok mencoba meningkatkan kreativitas dengan mengajukan alternatif secara spontan tanpa memperhatikan kenyataan atau tradisi. Proses yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Alternatif dievaluasi berdasarkan 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, apakah alternatif ini layak? Yang kedua, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan? Dan yang ketiga, apakah konsekuensi yang mungkin untuk seluruh bagian organisasi? Proses yang keempat adalah implementasikan keputusan dan monitor hasil. Manajer membuat rencana untuk menghadapi persyaratan dan masalah yang mungkin dihadapi dalam usaha untuk mewujudkannya. Sumber daya, anggaran, dan resiko yang mungkin muncul tetap harus menjadi perhatian. Proses pengambilan keputusan yaitu proses rasional. Yang pertama adalah pengamatan situasi, di mana di dalamnya terdapat definisi masalah, diagnosis, penyebab, kemudian tentukan tujuan keputusan. Yang kedua adalah mengembangkan alternatif. Di dalamnya yaitu mencari alternatif secara kreatif, jangan mengevaluasi dulu. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Evaluasi alternatif, pilih alternatif terbaik. Kemudian yang terakhir adalah implementasikan hasil dan monitor hasil, yaitu di dalamnya terdapat rencana implementasi, implementasikan rencana, kemudian monitor implementasi dan buat penyesuaian yang dirasa perlu. Kemudian perubahan dalam keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan tentu tidak selamanya berjalan sesuai dengan perkiraan. Oleh karena itu, perubahan keputusan merupakan
hal yang mungkin saja terjadi pengambilan keputusan. Menurut Prasetyawan, secara umum dampak perubahan keputusan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu incremental changes, merupakan perubahan keputusan yang dapat diperkirakan berdasarkan data yang diperoleh dari masa lalu atau pengalaman. Yang kedua, turbulence changes, merupakan perubahan keputusan yang sulit diprediksi. Contoh bencana alam, perubahan kondisi politik, dan sebagainya. Walaupun perkiraan ini dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari masa lalu, hal tersebut tidak dapat diprediksi dengan tepat karena kemungkinan-kemungkinan yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, tingkat ketepatan dan akurasi dalam hal menjadi beberapa bagian yang diragukan hasilnya. Yang terakhir adalah kualitas keputusan. Kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal tentu akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat, haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian presentasi saya pada hari ini mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih.